Barcelona dilaporkan sedang mengarahkan radar mereka ke Jerman. Blaugrana dilaporkan sedang mencoba untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan Sky Sport Germany, Barcelona ternyata diam-diam mengamati perkembangan Wirtz. Mereka tahu pemuda 19 tahun itu memiliki talenta yang istimewa. Mereka meyakini bahwa Wirtz bisa menjadi salah satu pemain terbaik dunia di masa depan, ditambah lagi usianya yang masih sangat muda. Kebersamaan Inter Milan dan Romelu Lukaku akan berakhir di musim panas nanti. Inter Milan dilaporkan sudah mantap untuk berpisah dengan penyerang timnas Belgia tersebut. Kontrak Lukaku di Inter akan habis di musim panas nanti. Seusai masa peminjamannya habis, ia harus kembali ke Chelsea. Dilansir Calcio Mercato, Inter Milan tidak akan mencegah kepulangan Lukaku. Rumor Axel Disasi bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti nampaknya semakin mendekati kenyataan. Menurut laporan Sport Mercato, MU tidak sekedar berwacana untuk merekrut jasa Disasi. Perwakilan Setan Merah dilaporkan sudah mengkontak agen sang bek. Mereka menawarkan kesempatan bagi Disasi untuk berkarir di Inggris. Pihak Disasi dikabarkan sangat tertarik dengan tawaran MU tersebut. Jadi mereka siap untuk menerima pinangan Setan Merah di sisa musim panas nanti. Pukulan telak didapat Arsenal di saat mereka tengah memburu gelar juara. Mereka dipastikan harus kehilangan bek serbabisanya, Takehiro Tomiyasu, di sisa musim ini dikarenakan cedera lutut yang parah. Pemain internasional Jepang itu pun kini dipastikan harus absen di sisa musim ini. Kabar ini menjadi sebuah pukulan telak bagi Arsenal yang tengah mengejar gelar juara Premier League pertama mereka sejak tahun 2004 silam. Pasalnya, Arsenal kini hanya memiliki Ben White untuk mengisi pos bek kanan. Penampilan Brahim Diaz ternyata mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa lainnya. Dilansir oleh The Sun, pemain berusia 23 tahun itu kini dipantau oleh Chelsea. Hal ini tentu merupakan berita buruk bagi Milan. Pasalnya, Chelsea punya sumber daya yang menakutkan dalam urusan membeli pemain. Mereka bisa dengan mudah menghamburkan uang seperti yang sudah diperlihatkan pada sepanjang musim ini. Sergi Roberto berkomentar atas perlakuan yang diterima Messi dari pendukung PSG. Menurutnya, hal itu sangat tidak layak dilakukan kepada pemain sekelas Lionel Messi. Roberto kemudian menyarankan pemain timnas Argentina itu untuk kembali ke Barcelona. Di Barcelona, tidak ada orang yang tidak mengharapkan kedatangannya kembali dengan tangan terbuka. Siapa yang tidak berharap Messi kembali? Kami para pemain sangat menantikan kepulangannya, ujar Roberto. Bukayo Saka tampil luar biasa bersama Arsenal di sepanjang musim ini. Winger timnas Inggris itu tak pernah absen tampil sebagai starter dalam 28 pertandingan di Liga Inggris. Dari jumlah laga tersebut, Saka berhasil menorehkan 12 gol dan 10 assist. Performa Saka pun membuat Jose Enrique terkesan. Dia sampai ingin sang winger direkrut Liverpool suatu hari nanti. Saya menyukainya sebagai pemain. Saya berharap dia bermain untuk Liverpool suatu saat nanti. Mantan striker Crystal Palace, Clinton Morrison, merasa sangat yakin kalau Romelu Lukaku bisa sukses di Chelsea pada musim depan, asalkan kondisinya tetap fit. Jika Anda memiliki Romelu Lukaku yang fit dengan para pemain yang mereka datangkan dan bisa menciptakan sesuatu, dia harusnya bisa mencetak banyak gol di tim itu. Itu salah satu yang harus diperhatikan jika mereka memulangkan Romelu Lukaku. Dia pasti akan mencetak gol di Chelsea, ujarnya. Liverpool dipastikan nir gelar musim ini dan masih harus mati-matian berjuang finish 4 besar. Dilansir dari Sport, tagar klub Oud sudah menghiasi media sosial. Sang manajer itu dinilai sudah habis oleh fans Liverpool sendiri.
Dan nama-nama manajer baru sudah disebut-sebut akan gantikan Jurgen Klopp. Sebut saja seperti Thomas Tuchel, Luis Enrique, Xabi Alonso yang dinilai cocok oleh para fans. Erling Haaland dipastikan harus meninggalkan timnas Norwegia dan kembali ke Manchester City untuk menjalani pemulihan cedera. Akibatnya, Haaland dipastikan absen saat timnas Norwegia menghadapi Spanyol dan Georgia pada laga FIFA Matchday. Dokter timnas Norwegia mengkonfirmasi bahwa Haaland telah kembali ke Manchester City untuk menjalani perawatan. Haaland mengalami nyeri di pangkal paha setelah pertandingan melawan Burnley. Rumor Tammy Abraham bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Tim berjuluk Setan Merah itu memutuskan untuk mundur dari perburuan sang striker. Menurut laporan Sky Sport, faktor yang membuat mundur adalah faktor harga. AS Roma hanya mau melepas Abraham di angka 100 juta euro. Menurut MU, harga tersebut terlalu mahal. Jadi mereka ragu untuk mengangkutnya di musim panas nanti. Ada anggapan bahwa jika United ingin mengejar gelar juara, maka mereka harus menggait Harry Kane. Kini ada kabar bagus bagi United. Tottenham disebut siap melepas striker 29 tahun tersebut. Tapi MU harus siap membayar 100 juta pounds. Dengan harga itu, maka Kane bakal jadi pemain termahal United sepanjang sejarah klub. Arsenal diduga akan kembali mendapat persaingan dari Chelsea dalam usaha mengejar Declan Rice di musim panas nanti. Dan Arsenal mendapat peringatan bahwa usaha mereka mendatangkan kapten West Ham itu bisa bernasib sama dengan transfer Januari kemarin saat memburu Mykhailo Modric. Ex-striker Arsenal, Edu, turut cemas bekas klubnya akan undur diri dari perburuan tanda tangan Rice jika terjadi perang harga dengan Chelsea. Hasil derby di Italia masih belum bisa diterima dengan lapang dada oleh kubu Inter Milan. Bahkan Inter mempertanyakan keputusan wasit atas dugaan handball yang dilakukan Adrian Rabiot. Namun Daniel Levy yang bertugas saat itu tidak menganggap ada masalah meski sudah mengecek VAR. Sementara Gianluca Rocchi yang merupakan pengatur tugas wasit merasa gerah dengan sikap Inter Milan. Dia merasa komplain dari Inzaghi tidak bisa diterima dan kurang rasa hormat. Sejumlah nama dirumorkan akan jadi pengganti Conte di Tottenham. Hanya saja laporan Bill menyebutkan nama Oliver Glasner sebagai kandidat lain pengganti Conte. Menurut laporan yang sama, Glasner dan pihak Tottenham pun sudah melakukan komunikasi awal. Kabarnya pemilik Tottenham, Daniel Levy sendiri yang turun tangan. Tidak hanya Levy, jajaran petinggi di Tottenham pun diketahui menyukai profil Glasner. Kesuksesan Stefano Pioli membawa AC Milan ke perempat final Liga Champions musim ini adalah hal yang luar biasa. Kendati demikian, ia ternyata masih bisa dipecat di akhir musim. Masalah utama Milan di musim ini adalah inkonsistensi di laga-laga yang seharusnya bisa dimenangkan, namun justru kehilangan poin. Buktinya, dalam 3 pertandingan terakhir, Milan gagal meraih poin penuh. Dengan situasi itu, posisi Pioli belum aman, ia sangat rawan lengser dari jabatannya. Lini depan bakal jadi sektor yang akan diperhatikan Real Madrid pada musim panas tahun 2023. Sosok yang kriterianya cocok dengan yang dibutuhkan Madrid adalah Kai Havertz. Madrid pun seharusnya bisa menargetkan pemain yang lebih baik dari Havertz di bursa transfer yang akan datang. Opsinya pun melimpah di pasaran. Namun dalam laporan Visages, Havertz ternyata punya kemampuan yang membuat Madrid tertarik. Pemain asal Jerman ini bisa bermain secara multiposisi.
Facundo Pellistri dipercaya Erik ten Hag untuk tampil beberapa kali di musim ini. Saat ini, Pellistri punya kontrak hingga tahun 2025 dan kemungkinan masa depannya bisa lebih panjang. Walaupun masih panjang, kontrak baru jadi hal yang mungkin diberikan. Namun belum ada informasi lanjutan akan seberapa lama durasi kontrak yang baru dan seberapa besar peningkatan gaji yang akan diterima oleh Pellistri. Barcelona bakal mencari pemain depan baru di musim panas tahun 2023. Nama yang kini muncul adalah Paulo Dybala. Kontrak Dybala sebenarnya masih panjang, tetapi yang meringankan dari kontrak itu adalah klausul pelepasannya. Jika ada tim Italia yang hendak merekrutnya, klausul pelepasannya hanya sebesar 20 juta euro, sedangkan bagi klub luar Italia hanya sebesar 12 juta euro. Dalam laporan Calcio, Barcelona tidak keberatan untuk menebus klausul pelepasannya untuk bisa mendatangkan Paulo Dybala. Liverpool menyerah untuk mendapatkan Jude Bellingham. Targetnya kini dialihkan kepada gelandang Wolverhampton, Matheus Nunes. Berbagai laporan mengklaim bahwa Liverpool tidak siap melakukan perang harga dengan peminat lain demi mendapatkan Bellingham dari Borussia Dortmund karena harga yang dipatok sampai 150 juta euro. Oleh sebab itu, laporan dari Top Sport menyebutkan bahwa Nunes jadi salah satu opsi yang ada.